Hai, kita dari kelompok 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang psikoanalisis. Apa sih psikoanalisis itu? Yuk, kita simak. Psikoanalisis adalah ilmu yang mempelajari fungsi perilaku dan mental manusia. Berikut ini dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Sigmund Freud adalah tokoh utama berdirinya psikoanalisis dan muridnya yang bernama Alfred Adler. Tetapi pada tahun 1911 Adler keluar dari kelompok yang dibuat oleh Sigmund Freud karena perbedaan teori. Menurut Juraman dalam buku Kelvin Hall 2017, Sigmund Freud membagi 3 struktur kepribadian. Yang pertama adalah ID atau bisa disebut juga dengan Das S. Masuk ke dalam kondisi unconscious atau tidak sadar dan sifatnya adalah pleasure principle. Kepribadian ID adalah seseorang yang berprinsip mencari kesenangan untuk dirinya sendiri dan menghindari setiap ketegangannya. Caranya adalah melalui insting, kemudian impuls, dan drive, menjalankannya atau menyuruh si ego ini untuk meredakan setiap ketegangannya si ID. Ego bisa disebut juga dengan Das Ich, masuk ke dalam kondisi preconscious atau prasadar. Dia ini adalah prinsipnya reality principle ya. Jadi bisa dikatakan si ego ini adalah seseorang dengan prinsip memuaskan kebutuhan dengan kenyataan, sehingga dia akan berperan sebagai eksekutif dari setiap keinginan yang berperan sebagai ID tadi. Nah dia bingung nih gitu, kayak ini uang nih atau ikutin si super ego nih, tapi pada kenyataannya dia nggak ada uang, sampai akhirnya dia menjadilah si eksekutif ID karena dia bisa memuaskan kebutuhannya tersebut. Dan yang ketiga adalah super ego. Super ego ini bisa disebut dengan Das Über-Ich dan masuk ke dalam kondisi sadar. Dan prinsipnya adalah ideal principle. Si ID ini dia bisa terbentuk dari faktor keluarga, dari faktor lingkungan. Jadi karakteristiknya si super ego ini adalah seseorang dengan prinsip keadilan dan kesempurnaan. Dia terbentuknya melalui moral, sedangkan si ego adalah reality dan si ID adalah melalui insting. Dan si superego ini dia tidak berfokus pada kesenangan ataupun kenyataan ya. Menurut Alfred Adler, terdapat 5 individu psikologi, yaitu individu terlahir memiliki sifat inferior yang berfungsi untuk mendorong manusia menjadi lebih maju dan tidak menyerah pada titik kelemahan tersebut. Menurut Adler, setiap manusia memiliki tujuan hidupnya tersendiri. Hal inilah yang membuat manusia termotivasi untuk mengubah inferior menjadi sifat superior dan mempunyai cara yang berbeda dalam mewujudkannya, tergantung pada gaya hidup mereka, karena gaya hidup berperan sangat penting dalam mewujudkannya. Menurutnya, manusia mempunyai puncak prestasi atau self kreatif, yaitu sarana untuk mengolah fakta dan menjadi kepribadian yang bersifat dinamis, subjektif, dan unik. Self kreatif ini juga merupakan kekuatan ketiga yang dapat menentukan perilaku manusia. Yang pertama adalah hereditas, yang kedua adalah lingkungan. Teori lainnya adalah manusia mempunyai sifat yang unik, karena setiap manusia memiliki sifat, motif-motif, dan ciri khas yang berbeda. Inilah yang merupakan sifat individual.
Dan setiap dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang membuat manusia bertindak sesuai dengan dorongan yang terdapat dalam diri mereka. Dorongan tersebut adalah: pertama, dorongan bermasyarakat, yaitu dorongan yang memberikan manusia untuk berperilaku mengutamakan kepentingan orang lain. Dan yang kedua adalah dorongan keakuan, yaitu dorongan yang memberikan manusia berperilaku mementingkan kepentingan diri sendiri. Corona adalah salah satu jenis virus SARS dan MERS yang telah menyerang manusia pada beberapa tahun silam. Virus ini berasal dari Wuhan, Hubei, China, dan ditemukan pada tahun 2019 lalu. Penyebaran virus ini melalui hewan dan menularkannya kepada manusia. Berikut adalah data penyebaran virus corona. Menurut data ini, banyak masyarakat menjadi takut akan bahaya yang mengancam jiwanya. Berikut akan dijelaskan mengenai kecemasan Sigmund Freud. Cara mengatasi rasa cemas diantaranya adalah mengkonsumsi makanan sehat, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, berdoa dan mediasi. Ini membuat ketentraman secara psikologis. Virus ini juga dapat ditularkan melalui jarak dekat seperti berjabat tangan, penciuman, berpelukan, dan jarak dekat lainnya. Individu yang terinfeksi virus ini bisa menularkannya melalui percikan air dari dalam mulut dan hidung. Gejala dari virus ini adalah demam tinggi, batuk pilek, dan sesak napas yang berujung pada kematian.